Begitu saya sampai di depan warungnya, ada bapaknya di depan. Begitu saya sampai, ya dari mana? Katanya kan, dari rumah pak. Oh, ya udah masuklah katanya. Ya pak, ya ceweknya kok nggak dibawa? Ya mana ada, saya bawa cewek pak. Dia bilang gitu kan. Ah, pura-pura aja katanya. Bawalah masuk, jangan nunggu di luar aja dia. Bawa masuk ke dalam. Ah, bapak dia ada aja, nggak ada pak. Udahlah, masuklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Kombur Malam. Di episode kali ini seperti biasa kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman horornya. Jadi ceritanya narasumber ini mempunyai pengalaman horor, pernah ketempelan Mbak Kun gitu. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita panggil saja narasumbernya. Halo Bang. Ya bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Makasih udah datang kemari ya Bang. Kalau boleh tahu siapa namanya Bang? Iam bang. Iam ya Bang Iam. Apa kesibukan Bang Iam? Ya kerja lah bang. Kerja ya, oke. Jadi bisa di-spill sedikit Bang, gimana pengalaman Abang? Pengalamannya, inti ceritanya itu ketempelan sesosok kuntilanak bang. Kuntilanak ya Bang? Iya. Oke, di-keep dulu ya Bang. Buat kawan-kawan yang ingin menjadi narasumber, bisa mengirimkan pengalaman horor nyata kalian melalui DM Instagram kita atau email ke Kombur Malam. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan asupan-asupan misteri dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Kombur Misteri. Awal mulanya, ketika saya ingin bermain ke warung teman saya, singkat perjalanan, begitu saya sampai di depan warungnya, ada bapaknya di depan. Begitu saya sampai, ya dari mana? Katanya kan, dari rumah pak. Oh, ya udah masuklah katanya. Ya pak, ya ceweknya kok nggak dibawa? Ya, mana ada, saya bawa cewek pak. Saya bilang gitu kan. Ah, pura-pura aja katanya. Bawalah masuk, jangan nunggu di luar aja dia. Bawa masuk ke dalam. Ah, bapak dia ada aja, nggak ada pak. Ya udahlah, masuklah. Ya udahlah, singkat cerita, setelah obrolan kami tadi, ya udah, saya pun ngobrol dengan teman saya kan. Pada keesokan harinya, karena saya mempunyai rasa penasaran, saya tanyalah sama kawan saya, namanya Hapri kan. Pri, teringatnya semalam waktu bapak nanya aku datang, itu kenapa? Oh, dia bilang ada yang ngikutin abang katanya, perempuan. Cuma dia nggak mau bilang secara detail lah. Takut nanti abang jalan pulang kenapa-napa. Oh gitu? Iya katanya. Jadi aku pun punya rasa keanehan juga suatu di perjalanan. Kenapa suatu di tengah perjalanan itu sepeda motor ini kok terasa berat gitu? Maaf Bang, saya potong dulu. Iya. Kalau boleh tahu kejadiannya tahun berapa ya Bang? Kalau saya nggak salah itu di tahun 2009 atau 2010. Oh, udah lama ya? Udah lama. Oke, lanjut. Jadi setelah saya ngobrol sama teman saya kan, saya bilang, sepertinya suatu di tengah perjalanan kereta saya seperti berat gitu bawaannya, seperti yang kayak bonceng gitu ya Bang? Seperti ada yang saya bonceng gitu. Cuma kan saya nggak berpikir ke situ kan, karena kan sebelumnya nggak pernah mengalami hal-hal gaib gitu. Iya, betul. Jadi setelah dibilang bapak seperti itu, ya udahlah, saya nggak mau terlalu fokus, nggak perlu nggak ambil pusing lah ya. Nggak ambil pusing lah Bang, ya kan. Takut juga kita kan. Takut juga. Yalah. Lalu hari berlalu, ya kan. Memang ada sih perubahan terjadi pada tubuh saya, pada badan saya gitu kan. Seolah-olah seperti ada beban yang saya bawa gitu pada tubuh saya. Maksudnya gimana? Berat Bang. Oh, di badannya terasa berat gitu? Iya, terasa berat. Lalu saya ngumpul dengan teman-teman saya, hari berlanjut, sudah berminggu lah gitu kan, sudah berminggu. Jadi saya sharing lah sama teman-teman saya kan. Wih, ini kenapa ya?
kok dalam belakangan ini aku merasa aneh pada tubuh aku. Kenapa rupanya? Ya, minggu lalu adalah kejadian yang bilang ini bapaknya si Hapri, gitu kan. Suatu aku main ke warung dia, bapak dia tuh bilang, ada yang ngikutin aku, perempuan. Cuma kan kita nggak tahu nih. Itu kan istilahnya gaib. Nggak bisa kita lihat oleh kasat mata kan. Iya, betul. Jadi singkat cerita, saya sharing dengan teman-teman saya, cobalah tanya-tanya sama orang-orang pintar gitu kan. Ya, siapa ya? Aku nggak tahu, nggak kenal, nggak ada yang kenal. Karena kan sebelumnya nggak pernah punya kejadian seperti ini gitu kan. Jadi adalah satu teman yang bernama Pandu kan. Abang sepupunya ini kalau dibilang dia menuntut ilmu gaib gitu kan. Belajar gitu. Nah, jadi ada guru dia tuh di daerah Medan juga bang kan. Jadi ceritalah dia sama abang sepupunya ini kan tentang apa yang terjadi pada saya. Jadi sewaktu dia cerita itu ditelepon lah saya kan. Gimana ada perbedaan nggak dari sebelumnya tentang kondisi badan saya sekarang? Ada sih, berat gue bilang. Bawaan badan tuh berat, seperti ada beban yang kita bawa. Lalu saya langsung ngobrol dengan abangnya langsung. Kok gini aja, abang ada nih guru gitu kan. Kalau memang mau, kalau memang diperlukan, ya abang bisa bantu katanya. Nanti biar abang kenalkan lah sama guru abang. Gimana cara untuk melihat si beliau itu katanya kan. Iya, oke. Jadi ya udah bang, nantilah kapan aku ada waktu, aku kabarin, ya kan. Nah, berlalulah sampai 2 minggu ke depan kan. Jadi di waktu malam itu bang, ya udahlah, kami melakukan ritual kan. Ritual dari cara kita sendiri. Iyalah. Assalamualaikum, wahai jin, aku ingin kau menampakkan wujudmu, tapi bila tidak mau, kamu buat aja. Aku dan sepupuku merasakan kehadiranmu. Oke, setelah itu, oke lah, kita sediakan muat kantin di tengah. Kita tunggu selang beberapa menit. Itu posisi belum tidur, Bang? Belum. Kita tunggu. Memang tidak ada nampak lah, cuma terasa gitu. Hawa di kamar itu berbeda jadinya. Yang semula dingin jadi hangat. Dan bulu kuduk saya ini merinding gitu. Awalnya dari bawah sampai ke atas. Saya sampai heran sendiri nih. Nggak merasa merinding, tapi bulu di kaki saya kok naik gitu kan. Heran juga saya. Setelah itu karena tidak ada balasan lah gitu kalau kita bilang kan. Maksudnya nggak ada respon gitu. Nggak ada respon. Ya udahlah, nggak ada apa-apanya ini ya kan. Aman ini lah matiku. Lah tidur aja lah kita. Taruh lah bunga kantil itu di atas lemari bang. Posisi lemari itu di depan kami tidur lah. Saya taruh di atas bunga kantil tersebut. Udah, saya udah mau telayang nih kan. Sepupu saya masih main handphone. Saya udah mau tidur, dia iseng-iseng nih. Awalnya selfie gitu kan, sambil ya foto-foto lah. Foto-foto gini. Akhirnya dia buat video, rekam video tanpa disengaja, timbul lah sosok tuyul. Tuyul bang? Tuyul. Kok tuyul yang datang? Itu makanya kita heran kan. Jadi begitu dia melihat sesosok dua tuyul tersebut, disenggolnya kaki saya. Cuma dia nggak berani bilang, nggak berani manggil gitu kan. Disenggolnya terus kaki saya. Apa ngantuk kali aku bilang.
Tengok muka dia sambil bilangi arah ke kamera tersebut. Saya lihat, ada tuyul. Tapi di kamera nampaknya. Di dalam kamera, Bang. Ada tuyul. Bentuk tuyul itu kepala plontos, botak, ya kan? Ini lingkar matanya hitam nih, Bang. Hitam. Hidungnya tidak ada hidung, tidak ada batang, cuma ada lubangnya. Putih pucat. Dia kayak anak kecil gitu. Iya, seperti anak kecil. Kalau anak kecil umur berapa kira-kira tuh? Kalau diperkirakan umur 5 tahun gitu, 5 tahun 4 tahun. 5 tahun 4 tahun. Pakai kolor. Cuma kolornya itu dari kain putih gitu, Bang. Seperti dilipat gitulah. Seperti dilipat. Iya. Jadi begitu kami melihat video tersebut, dia pun melihat ke arah kamera kami. Sambil mengejek, Bang. Sambil mengejek gini kan, sambil julurkan lidah. Lidahnya panjang sampai segini keluarnya. Di situ apa nggak takut aja, Bang, merinding ya kan. Udah, matikan lu. Kak iya nih. Dimatikan dia lah video tersebut kan. Tapi posisi itu, Bang, di kamera nampak, kalau kita nggak ngeliat kamera itu, ada nggak sosok itu? Gak ada. Nggak ada ya? Gak ada. Berarti di dalam handphone itu aja ya nampaknya? Iya. Tangan dia ini panjang nih, Bang. Panjang lah. Tangannya lebih panjang? Lebih panjang tangannya. Hampir menyimbangi kakinya panjangnya. Jadi begitu kami berdua takut, ya matikanlah video tuh, gue bilang. Dimatikanlah video kan. Bangunlah saya dari tempat tidur saya. Saya ambil bunga kel tersebut, saya buka pintu kamar, keluar teras, saya lemparkan. Bunga kel tersebut keluar dari teras saya. Sebelum saya lemparkan, saya baca bismillah. Bismillah. Saya lemparkan semua. Jatuhlah ke pasar. Ya udahlah, lanjutlah kami tidur. Keesokan harinya, di siang hari, jumpalah saya sama teman saya kan, yang ada di belakang rumah saya. Diceritakannya lah, kejadian adiknya mimpi, Bang. Di saat malam yang bersamaan tadi? Iya, di saat yang malam bersamaan tadi kan, dia cerita, tadi malam si Mame mimpi dia. Mimpi kayak mana, gue bilang. Mimpi didatangi kuntilanak. Terus udah begitu dia tersadar bangun, sakit dia katanya. Kok bisa gitu ya? Jadi aku berpikir, apa ini efek karena tadi malam aku ngelempar bunga katil itu gitu kan? Kenapa gitu ya? Sebelumnya gimana? Aman-aman aja. Ya udahlah. Mudah-mudahan lekas sembuh lah, aku bilang kan sama temanku tadi. Ya udah. Di hari keduanya, tetangga sebelahnya lagi, perempuan yang dimimpiin, sesosok kuntilanak tersebut. Sakit juga lah dia. Sampai sakit ya, Bang? Sampai sakit. Jadi saya heran, berarti ini efek dari lemparan bunga katil yang dari kemarin malam itu rasaku kan. Kok tiba-tiba gitu. Jadi lambat laun. Jadi saya penasaran, saya jumpailah adik si kawan tersebut sama tetangganya perempuan, Ririn namanya kan. Yang nama teman adiknya saya itu si Mame. Saya tanya, mimpinya itu seperti apa? Ya udah dia cerita, iya Bang, aku dimimpiin sama kuntilanak katanya. Tiba-tiba dia datang jumpain aku, cuma posisi aku itu sendiri, gak ada siapapun katanya. Ya udah dia diam berdiri, nengokin aku dengan rasa takut aku mau berteriak kepada siapa, aku nggak tahu, karena di sekeliling itu gak ada orang katanya. Ya udah, tiba aku terbangun di pagi harinya aku demam katanya, seperti keteguran. Jadi aku bertanya dalam hati, apa mungkin karena efek yang kulempar bunga tersebut ya? Kurasa ini pun dari efek abang buang itu kemarin tuh. Terus ya udahlah, di malam harinya aku ajak temanku tidur di kamarku. Sepupuku belum pulang posisinya kan, jadi aku ajak. Jam 11 malam temanku ini nelpon, yang ada abang sepupunya kan, Bang Hari. Gimana udah agak tenang belum? Belum, gue bilang. Ini ngomong sama Bang Hari.
Iya, iya. Halo, Assalamualaikum. Mau deh. Salam, ya bang. Gimana, Am? Ada berkurang nggak? Nggak ada bang. Ini abang ada mau ngasih apa? Sepenggal ayat lah gitu, seperti amalan. Coba ini kau bacakan ini sambil hentakkan bumi 3 kali katanya. Takkan kaki gitu. Setelah membaca amalan itu hentakkan bumi 3 kali. Jadi langsung saya praktekkan bang. Langsung saya praktekkan. Saya baca, saya hentakkan kaki 3 kali. Untuk pertama kalinya itu belum ada efek, belum terasa lah efeknya. Di saat ketiga kalinya saya membaca itu, saya kaget. Tiba-tiba ada suara auman langsung di telinga saya. Auman apa ya? Seperti auman harimau gitu. Gitu kan. Saya kaget, lompatlah saya ke teman saya. Teman saya pun terkejut. Kenapa Om? Kok nggak dengar? Saya bacakan terus ayatnya. Lama-lama kelamaan, suara auman itu terdengar juga di telinga kuping teman saya. Suara itu di sekeliling kamar tuh saya. Di sekeliling kamar tuh. Di sekeliling kamar tuh suaranya semua gitu bang. Saya panik, saya telepon lagi Bang Hari kan. Bang, gimana nih bang? Ini efeknya marah nih bang. Mengaung-ngaung dia. Udah kau bacakan aja terus. Biar kalah dia katanya. Oke bang. Gila. Keesokan harinya, di malam harinya datanglah Bang Hari ke lokasi rumah saya. Kami langsung bergegas pergi ke rumah gurunya. Jadi ya kejadian malam itu udah nggak ada lagi bang? Udah nggak ada lagi. Jadi sampailah kami di lokasi rumah gurunya. Diperkenalkan. Kalau nggak salah itu namanya Wa Anwar. Saya ceritain kan gimana ceritanya. Masih seputaran Medan juga bang? Masih. Saya ceritakan. Langsung kami dibawa ke ruangan khusus dia gitu, paling belakang. Dipanggilnya lah anaknya. Anak ini mempunyai apa namanya? Bisa lah gitu ya, dalam tanda kutip bisa lah. Gitu. Mempunyai ilmu spiritual juga lah. Iya. Jadi setelah dilihatnya, dia seperti ini bang, seperti bisa jadi mediator gitu. Jadi di hadapan dia dimasukkannya lah baki tersebut ke dalam badannya gitu kan. Disitulah kami mulai mediasi. Setelah dia masuk, Bang Hari inilah yang jadi pembicaranya, yang menjadi mediator penghubung antara kami berdua kan. Assalamualaikum wabarakatuh. Pertama diam. Assalamualaikum wabarakatuh. Aku tidak menjawab salamu. Kau siapa? Kenapa rupanya katanya? Kenapa kau ngikuti dia katanya? Ya kenapa rupanya katanya? Dengan lantangnya itu suaranya menjawab. Kalau kau memang memang bandel, udah keluar aja, jangan ikuti dia lagi. Dia nggak ada apa-apa, jangan kau ganggu dia kan nggak salah. Ya aku suka sama dia, kenapa rupanya katanya. Menantang terus lah nih pembicaraannya kan. Terus di saat itu ya udah dia pun memberikan perlawanan terus, dikasihlah mereka duel gaib lah. Kalau si Mbak Ki tersebut disediakanlah botol kosong, botol kaca kan, dimasukkan dia ke dalam lubang itu, dalam botol itu, dimasukkan ke dalam botol itu, ditutup pakai plastik, diikat karet. Jadi setelah itu diceritakanlah sama abang mediator tadi, anak siwaknya tadi kan, si Topik namanya. Itu bang, yang ikut nama abang bukan cuma satu katanya, itu 2 katanya. Jadi dia ikut sama abang itu ada waktu abang di perjalanan pulang, ada dia bersarang di sebuah pohon, dilihatnya abang sendiri. Dari situlah awal mulai dia ikut sama abang. Jadi sekarang kayak mana bang? Ya udah bang, bentar bang.
biar ku totok dulu badan abang katanya, supaya aura abang terbuka lagi. Karena suatu dia bersama abang tuh aura abang tertutup. Iya, memang betul bang, gue bilang. Oh gitu katanya. Badan aku terasa berat, begitu aura wajahku tuh seperti gelap gitu, lemas, pandangan pun gelap. Jadi setelah ditotok dia, memang beda bang. Badan aku jadi ringan gitu, ringan. Pandangan mata pun ya sebelumnya gelap jadi terang. Oke, sampai di situ. Setelah pengobatan itu berjalan lancar, saya pulanglah ke rumah. Saya pulang ke rumah, sampai di rumah, melakukan rutinitas seperti biasa. Ya udah, saya mau tidur kan, saya mau tidur. Jadi setelah dalam pengobatan itu, saya bisa merasakan hal gaib gitu bang. Oh. Yang sembuhnya tidak, jadi bisa. Jadi lebih sensitif lah berarti ya. Jadi sensitif badan saya. Apabila di suatu tempat tempat-tempat rawan gaib gitu, bisa langsung terasa hawanya. Begitu tiba-tiba pandangan batin saya bisa melihat sosok yang aneh-aneh gitu bang. Setelah kejadian tersebut. Ada di waktu malam, sewaktu saya mau memarkirkan kereta saya ke dalam teras rumah, posisi hujan gerimis jam 12 malam sama teman saya kan. Dan saya buka dulu pagarnya. Posisi kereta masih hidup, lampu itu menyorot ke halaman teras. Lampu kereta tadi. Lampu kereta. Jadi posisi rumah itu di samping itu ada pintu samping. Cuma pintunya ini nggak ada, cuma terowongan gitu aja. Oh, bolong gitu ya, bolong gitu ya. Jadi ada 2-3 kereta yang parkir di situ. Begitu sorotan cahaya kereta saya menghadap ke sana, nampak sesosok kuntilanak. Kuntilanak lagi ya, Pak? Kuntilanak lagi. Berdiri pas di depan terowongan itu, kain putih, rambut panjang dengan menutup wajahnya. Sontak, saya kaget. Teman saya pun melihat, bang. Oh, nengok juga kawan? Nengok juga. Dibilang dia, ampun nampak lah, aku bilang ya kan. Sibuk lah bang ya. Masuk di kereta, cagak, tutup pagar, gemuk. Masuklah ke dalam rumah. Tapi mukanya nggak nampak ya bang? Tapi mukanya nggak nampak. Ya, inti ceritanya itu tadi lah. Awal mula ketempelan dari sesosok tersebut. Mbak Kun tadi. Sampai sekarang saya bisa merasakan hal-hal gaib. Termasuk dalam pandangan batin. Lebih sensitif ya bang? Ya. Dan keesokan harinya saya sering pulang tengah malam bang. Ya biasalah. Anak muda ya kan. Pulang tengah malam. Sampailah saya di depan rumah. Rumah saya ini sekitaran pajak. Pajak itu pasar ya. Pasar. Kalau pagi sore rame, malam kan sepi. Jadi pulang saya tengah malam, sampai di depan rumah, saya heran. Seperti ada yang ganjil gitu. Pandangan di atas saya. Saya lihat ke atas. Ini kok ada kain terbang. Kain ya bang ya? Kain bang. Kain putih gitu. Terbang. Mendayu-dayu gitu dia terbangnya. Saya heran, penasaran kan. Saya kejar. Nyebranglah dia. Dari rumah ini ke rumah sebelah. Oke, putar lagi saya. Seperti mengejek dia. Nyebrang lagi dia. Dari rumah ini ke seberang. Nggak iya nih dalam hati saya. Masuk ke rumah. Nah, dari situlah saya terus bisa merasakan hal-hal gaib dan bisa melihat hal-hal gaib. Seperti saya dilempar pasir lah di pinggir jalan, cuma nggak ada orangnya.
banyaklah sudah keanehan yang terjadi setelah itu. Bisa merasakan hal-hal gaib. Oke Bang, ada sedikit pertanyaan nanti untuk Bang. Setelah ngalamin kejadian ini Bang, kira-kira ada ngalamin kejadian horor lagi gak? Entah kayak tempelan Abang apalagi? Ada yang masih ngikutin Abang atau gimana? Ada. Jadi setelah melakukan pengobatan tersebut, saya pulang, tepatnya di daerah Seruwe, Bang, Labuhan. Oke, Labuhan Deli ya? Iya, Labuhan Deli. Dulu kan itu ada sebuah pohon besar. Sekarang ini sudah ada rumah sakit tuh, rumah sakit pemerintah. Oh, yang jadi rumah sakit baru itu ya, Jadi Bang? sekarang pohon tersebut udah ditebang, udah nggak ada lagi. Jadi begitu saya sampai di rumah, saya masuk mau tidur, ya udah, posisi semua pintu udah terkunci. Saya mau tidur, tiba-tiba saya mendengar suara grendel pintu terkunci, kretek kretek. Saya kaget, loh, kan udah nggak ada orang lagi, tinggal saya sendiri yang belum tidur. Keluarlah saya dari pintu kamar, saya lihat itu sudah terkunci semua. Ya udah, keesokan harinya berlanjutlah. Mengalami teror-teror lagi ya Bang? Iya. Jadi buat kawan-kawan yang masih penasaran sama ceritanya Bang Iam, kita lihat kalau kira-kira di video ini bakal rame, bakal kita lanjut part selanjutnya cerita dari Bang Iam. Gimana? Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.